Halo teman-teman, ini saya mau menunjukkan air 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 dari keran kedua. Ya, ini kedua-duanya air keran ya. Yang ini dalam botol ini adalah air yang sudah melalui proses yang kita sebutkan air kangen water. Ini air sudah mengalami reverse osmosis atau RO. pH-nya sudah disesuaikan, kalau nggak salah pH-nya 8,9 ya, 8 atau 9. Dan ini pH air minum yang sering kita gunakan sehari-hari. Ini satu akan saya buang, saya akan isi dengan air kangen water. Ya, ini coba diisi air kangen water. Mungkin volumenya sama ya. Ini kangen water. Nah, ya. Yang kiri itu ya betul, yang kiri air kangen water. Yang kanan ini air dari sumur bor ya. Nah, jadi kalau kita tes menggunakan betadine, apabila air ini pH-nya asam, maka warna betadine air ini apabila dicampur dengan betadine akan warnanya kuning ya, sesuai dengan warna betadine. Tapi kalau misalnya air ini alkali, artinya pH alkali itu maksudnya pH-nya di atas 7 ya, di atas 7. Kalau pH normal kan 7 ya. Kalau air ini alkali, pH di atas 7 diisi dengan betadine, warnanya pasti akan tetap bening. Tapi kalau air ini bukan alkali dan dikatakan nih air minum yang bagus dan pH-nya itu adalah katanya baru 8 atau 9. Tapi kalau kita tes warnanya sama dengan air sumur kita, berarti ini bohong ya. Mari kita tes dengan jumlah yang sama. Nah, saya akan tes 5 tetes ya, 5 tetes sedang menggunakan betadine untuk membersih luka. Oke. 1 2 3 4 5. Yang kangen water 1 2 3 4 5. Nah, kesimpulannya nanti kita lihat ya perubahan warnanya. Yang airnya bening berarti pH-nya di atas 7. Kalau airnya kuning berarti pH-nya asam gitu ya. Kita akan aduk-aduk dulu dengan jumlah tetesan yang sama ya. Oke. 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 Dengan 5 tetes tampaknya masih sama ya. Jadi ini berarti air minum dari sumur pH-nya lumayan tinggi, bagus, mendekati ya. Mendekati. Nah, kita teteskan satu lagi. Kalau ini masih bisa warnanya sama, berarti air minumnya bagus ya, air sumur-sumurnya bagus. Air sumurnya yang bagus, bukan air kangennya yang pH-nya asam. Satu tetes ya. Berarti air sumur kita bagus karena sudah mendekati air yang sudah mengalami proses gitu ya. Tapi kalau tidak bisa tambahan satu tetes, dia tidak bisa menyamai, berarti intinya pH-nya ini adalah lebih rendah daripada pH ini. Oke. Oke. Oke, kita aduk ya. Oke. Oke. Sudah mulai agak kuning ya. Ini sudah mulai agak kuning warnanya. Yang ini masih bening, bisa dilihat di kamera. Ini airnya masih bening. Ini air kangen water, bening ya. Yang ini kita lihat kuning ya, udah mulai kuning. Artinya pH-nya ini masih di bawah dari pH kangen water. Nih. Nah, untuk membuktikan lagi sekali kita teteskan lagi. Tadi 6 ya, satu tetes lagi ya. Oke, satu tetes lagi. 7. Ini 7 ya. 7 tetes. Kita sama 7 tetes. Oke, sama 7 tetes kita aduk. Oke. Apakah warnanya akan tetap sama atau ada perbedaan antara air yang mengalami proses yang kita sebut air kangen water? Oke, kita aduk lagi.
Ya, ini 7 tetes ya, 7 tetes betadin. 7 tetes betadin antara air sumur yang sebagian kanan nih, yang saya aduk itu air sumur ya, sumur bor saya sendiri. Yang ini adalah air pemrosesan dengan dilakukan filtrasi atau sifat osmosis ya. Oke, masih kelihatan bening. Ini kuning ya. Oke, atau kita dekatkan aja. Oke, ada perbedaan warna kuning. Oke, dari atas ya mungkin kelihatan. Ini bening ya masih ya. Nah, ini kuning, bening, kuning. Oke, dari atas kelihatan perbedaan. Oke, tambahkan satu lagi ya. 7 tetes. Sekarang 8 tetes. 8 tetes. Apakah air Kangen Water ini masih mampu untuk membeningkan air ini? Ini air sumur bor. Oke. Tapi kalau di pH terlalu tinggi juga tidak bagus ya. pH yang terlalu tinggi untuk air minum tidak berarti air yang terlalu basah itu bagus gitu. Tidak mesti. Jangan berharap nanti pH 12, 13 tuh bagus, 12 tuh bagus. Nah, ada pH 11, 12 tuh nggak bagus ya. pH normal kan 7,2 ya. Oke. Oke. Mungkin lebih jelasnya kita kasih tisu ya di bawahnya ya, biar kelihatan putih ya bawahnya ya. Oke. Nah, nah dengan begini kan kelihatan ya. Yang kiri air Kangen Water masih putih, yang ini udah kuning. Apakah Kangen Water masih mampu? Coba kita tes lagi sekali. Tadi berapa tetes? 9 sekarang ya. 9 tetes. 9 tetes. Sama-sama 9 tetes. Kita lihat reaksinya, apakah air yang mengalami proses filtrasi, pemisahan mineral dan pengaturan pH ya dengan menggunakan mesin, apakah masih bening? Kita taruh. Ini air sumur. Air sumur bor. 9 tetes. Oke. Kelihatan masih perbedaannya? Nah, inilah air Kangen Water. Jelas ya perbedaan antara air yang mengalami pemrosesan dengan air yang tidak mengalami pemrosesan. Nah, apabila kita selalu meminum air seperti ini, ya tahu untuk kesehatan mungkin lain ya, lebih membahayakan seperti ini lebih bagus untuk kesehatan. Saya kira begitu ulasan saya tentang air Kangen Water ya. Ini sudah mengalami 9 tetes betadin. Kita menggunakan betadin sebagai indikator karena kita tahu untuk mengetahui warnanya ya, karena betadin itu pH-nya tentu tidak terlalu asam, tidak terlalu basa ya. Oke, kelihatan perbedaannya. Thank you udah menonton.